Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up dimanapun kalian berada guys, Brave me again. Kembali lagi di channel motovlog gue di Mas Hanggono. So gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. So hari ini gue pengen sedikit menikmati udara pagi kota gue sendiri, Sungai Liat. Sungai Liat ya kan. Mumpung hari libur juga ya kan, tanggal merah. Sambil di video kali ini gue pengen sedikit cerita susahnya jadi motovlogger dari kota kecil seperti gue contohnya ya kan. Nah mungkin gue ambilnya ada sekitar 6 poin, gak usah banyak-banyak. Kalau diubrai satu-satu itu durasi bisa panjang pak. Ya tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke poin yang pertama. Poin yang pertama itu susahnya jadi motovlogger dari kota kecil itu tentang luas cakup wilayah ya, kayak gitu sih menurut gua ya. Maksudnya gini, kalau kalian misalnya bosen atau bertanya-tanya, bang, lu kok ngevlognya rutenya itu aja? Ya karena itu balik lagi ya di kota gue ya memang kayak gini aja itu. Waduh sih. Nah kalau gue kesini ya kesini lagi ya memang kayak gitu. Mungkin berbeda sedikit dibanding dengan motovlogger dari kota-kota yang besar kayak gitu ya kan. Bisa ke sana bisa ke sini ya kan. Paling bisa sih ke Kota Madia gue, tapi ya lumayan ya, 24 km dari daerah gua. Makasih bu, maaf ya bu. Lumayan 24 km. Rada males juga sampai ke situ. Jadi ya udah, gue balik-balik sini aja di kota-kota gue. Lebih enak juga kan, enak juga, sepi, kagak terlalu rame. Nah, berbicara tentang itu seperti kayak gini. Gue pernah buat sebuah video tentang touring, tapi di situ gue tulis kalau touring mini. Kenapa? Karena ya kayak gitu, karena jaraknya nggak terlalu jauh. Kebetulan kota gue itu di tengah-tengah. Kalau pengen ke barat itu sekitar 150-an kilometer. Terus kalau ke selatan sekitar, kalau ke selatan ya, ke selatan itu sekitar 130-an kilometer. Jadi ya kayak gitu, mentok aja. Mungkin berbeda ya dari motovlogger yang kota-kota besar. Contohnya misalnya dari Medan kah, Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung mungkin. Yang kalau touring itu bisa ke ujung gitu. Misalnya Jakarta ke Pangandaran kah, atau ke Bandung, atau ke Surabaya juga bisa kan. Kalau yang dari Medan ke Aceh bisa, ke Palembang juga bisa. Sedangkan gue itu berbeda. Kalau harus ke Palembang, gue harus nyebrang dulu. Ribetnya di situ dan ya lumayan merogoh kocek. Tapi nggak masalah sih. Tapi impian gue sih tetap pengen kayak touring keluar sana ya kan. Apalagi plus sama motor impian. Waduh anjir dah. Dari Jakarta ke Surabaya gue jabanin guys. Mungkin itu sih kendalanya pertama ya. Ya namanya juga kota kecil ya kan. Paling rutenya ya ke situ-situ aja. Sebentar. Nah terus poin yang kedua ya. Poin yang kedua itu kayak semisalnya gue sebenarnya rada sedikit iri sih kalau di motovlogger kota-kota besar itu kan yang juga jadi motovlogger juga banyak ya kan. Jadi kayak enak aja gitu bisa collabs bareng kan, 2 atau 3 motovlogger collab bareng-barengan kayak gitu kan. Enak kayak gitu ya kan. Kalau di sini ya yang gue tahu juga cuma 4 motovlogger doang di sini. Kayaknya motovlogger di sini masih belum gimana gitu, seperti kayak misalnya di Jakarta atau di Bandung yang memang udah banyak banget ya. Kalau di sini masih yang gue tahu cuma 4.
Terus duanya udah nggak tahu lagi kayak gimana tuh. Yang satu udah hilang aja, semua videonya udah nggak ada lagi di akun YouTube dia. Terus yang masih sisa Ferry Motovlog sama Kumbang Kulana Motovlog. Mungkin next project gue bakal collabs sama mereka berdua. Pengen ya, nanti kita bakal usahakan biar bisa collabs bareng ya kan. Itu sih. Terus yang waduh, buang rokok kayak buang duit loh. Poin yang ketiga ini, semisalnya kalau di kota besar kayak misalnya ya, gua ambil lagi contoh kayak misalnya di Bandung atau Jakarta ya kan. Nah, di situ kalau setiap minggu pagi itu kan seru tuh, selalu ada kayak sunmori bareng, kumpul di titik sini ya kan, kumpul join bareng, ngobrol satu sama lain. Nah kalau di sini di daerah gua itu masih kayak belum familiar gitu loh. Orang-orang masih belum sangat tahu sunmori itu apa, satmori itu apa ya kan. Jadi ya lo masih enak kayak gitu loh, nggak ada keramaian ya. Tapi kalau misalnya kebanyakan juga sunmori kayak gitu ya nggak enak juga sih. Maksudnya kan lebih enak misalnya ya kan 5 atau 4 atau gimana gitu kan, biar lebih enak gitu. Kalau sunmori udah gerombolan kayak gitu juga ya nggak enak juga sih, mengganggu jalan malahan. Kayak yang kemarin-kemarin viral Vario yang nendang itu kan ujung-ujungnya buat masalah juga. Terus yang tercemar apa? Anak motor kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Ya ada plus minus lah. Jadi kesimpulannya kalau di sini masih belum terlalu familiar kegiatan seperti sunmori kayak gitu, masih belum rame lah seperti kota-kota besar kayak gitu. Sepertinya ada celah. Oh iya ada celah. Nah, untuk poin yang nomor 4, tadi kita sudah nomor 3 ya. Poin yang nomor 4 itu, sebentar, gue kayaknya rada lupa topiknya. Gue ingetin dulu. Nah poin nomor 4 itu kayak semisalnya kayak gini. Gue ambil contoh, ketika lo di jalanan kayak gini, ngevlog kayak gini ya kan, itu orang nggak tahu kalau lo lagi ngapain sih. Mungkin kayak gitu bertanya-tanya. Tapi kalau misalnya kalian dari Bandung atau dari Jakarta atau dari kota lain misalnya ya kan, orang pada tahu, mungkin ya pada tahu kalau oh ini motovlogger nih. Nah nyapa dong, bang motovlogger ya, iya bla 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 bla. Kalau di sini kagak ada yang mau nyapain lo, kagak ada yang mau nyapa ya kan, kagak ada yang mau nyapain lo kalau di sini. Serius dah. Jadi ya udah sih. Kagak apa-apa sih, tapi sebenarnya dalam hatinya pengen sih kayak gitu ya kan. Oh, bang motovlogger ya. Yo, iya. Waduh, jadi kan kayak ada rasa semangatnya gitu ya kan. Kalau di sini mah kagak ada yang kayak gitu. Kalau lo ngobrol kayak gini, naik motor kayak gitu ya kan, terus lo di lampu merah bacotan kayak gini, lo disangka orang kayak apa sih ini, orang gak jelas, orang gila. Mungkin sih kayak gitu ya kali ya kan. Ya udah sih, mungkin berbeda sih, karena mungkin dari kota-kota besar juga kayak sudah ada fasilitas gimana kayak gitu, jadi aduh enak gitu ya kan. Mungkin kalau kesini bang, wah abang motovlogger ya, wah salam kenal, akhirnya ujungnya follow-followan gitu ya kan. Enak kan kalau kayak gitu ya kan. Nah terus poin nomor 5 gue ambil juga di Jakarta sama Bandung. Kalau kalian misalnya kumpul pada satu titik ya, misalnya di mana biasa anak motor kumpul ya kan buat sunmori, itu pasti ada street photographer ya buat motoin kalian kayak gitu ya kan. Kalau di sini kalian jangan banyak berharap ya. kagak ada yang mau motoin lo ya kan. Jadi kalau kalian pengen tetap seperti motovlogger lainnya buat update foto untuk Instagram atau story apalah itu,
Kalian harus mengajak teman kalian untuk mengorbankannya ya, untuk memfoto kalian ya, seperti itu ya. Jadi kalau kalian nggak mau lepas setiap minggu harus update foto ya, kalian harus tetap bawa teman kalian buat foto ya, kayak gitu. Ya kayak gitulah. Kalau di kota-kota besar kan enak, ada street fotografernya kayak gitu kan, jadi enak sih menurut gua ya, enak banget kayak gitu. Sampailah kita di topik atau poin yang terakhir. Mungkin ini pendapat gue pribadi ya, kalau motovlogger dari kota kecil itu harus lebih ekstra dalam perjuangannya kalau pengen jadi motovlogger. Kenapa? Kalau hanya untuk sekedar ditonton pun kalian harus ekstra berjuang dari, ya pokoknya tetap berjuang lah, karena kita dari kota kecil. Apalagi ya, maaf ngomong, kalau kita ya pakai motor cc kecil kayak gini, jadi effortnya harus lebih lagi, harus lebih ditinggikan lagi, semangat kita lebih tinggi lagi, berkarya kita harus lebih tinggi lagi, dan baru bisa para subscriber datang, para viewer datang untuk menonton video kita dan subscribe channel kita. Dan ada salah satu trik lagi buat para motovlogger kecil supaya bisa cepet naik subscribernya, dengan cara begini triknya. Buat kalian yang menonton video ini, ayo ajak grup WA bapak kalian, dari keluarga bapak kalian, mama kalian ya, grup arisan mama kalian buat subscribe channel ini ya, channel gue ya. Biar makin ramai yang subscribe dan nonton video gue ya. Jangan lupa ya. Jadi mungkin seperti itu sih ya. Menurut gue sih nggak apa-apa sih, tetap aja terus berjuang, jangan nyerah, jangan malu. Niatin dalam hati kalau kita bisa seperti yang lain, kayak gitu sih. Dan jangan lupa juga buat berdoa sembari berusaha ya kan. Nah mungkin kayak gitu sih. Keluarin juga karya terbaik kalian, persembahkan buat para penonton, nggak apa-apa sih. Dan mungkin segitu aja dulu video dari gua hari ini tentang video ini. Semoga video ini juga bisa menginspirasi kalian para motovlogger dari kota kecil untuk ayo kita harus berjuang, terus berusaha, berkarya. Yakinlah kita bakal jadi motovlogger besar suatu saat nanti, kayak gitu guys. Jadi nggak apa-apa, lakuin aja dulu dan mulai aja dulu, nggak apa-apa. Gue pernah baca kata-kata di banner besar yang biasanya di pinggir jalan, banner besar kayak gitu. Nah kata-katanya kayak gini, keterbatasan bukanlah suatu halangan untuk meraih mimpi yang besar. Asik, mantap nggak tuh? Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel gue, Dimas Hanggono Motovlog. Kalau gitu gue Dimas Hanggono Motovlog pamit. Assalamualaikum.